Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas materi kami dalam video kali ini. Nah, adapun materi tentang pembelajaran kelas rangkap, yaitu kami akan membahas tentang hakikat pembelajaran kelas rangkap, kemudian ada pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap, ada model pembelajaran kelas rangkap, kemudian ada metodik dan didaktik, dan yang terakhir membahas tentang pengelolaan ruang kelas dan siswa serta disiplin kelas. Nah, perkenalkan, nama saya Nurfaillah. Di sini saya akan membahas tentang hakikat pembelajaran kelas rangkap. Pembelajaran kelas rangkap biasa disingkat dengan PKR. Nah, PKR ini adalah suatu bentuk pembelajaran yang mempersyaratkan seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dalam waktu yang sama dan menghadapi dua atau lebih tingkat kelas yang berbeda. Nah, PKR juga mengandung arti bahwa seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dan menghadapi murid-murid dengan kemampuan belajar yang berbeda. Ada beberapa alasan. Nah, alasan penting yang menyebabkan perlunya pembelajaran kelas rangkap dilaksanakan yaitu yang pertama, ada alasan geografis. Nah, alasan geografis ini adalah lokasi pembelajaran yang sulit dijangkau, terbatasnya sarana transportasi, dan pemukiman penduduk yang jaraknya berjauhan. Yang kedua, ada alasan demografis. Nah, mengajar murid dengan jumlah yang kecil atau murid yang tinggal di pemukiman yang jarang penduduknya, maka PKR inilah merupakan pendekatan yang tepat dan praktis. Kemudian yang ketiga adalah kekurangan guru. Rendahnya minat guru untuk mengadu nasib di daerah terpencil. Nah, juga menyebabkan beberapa faktor. Misalnya mahalnya harga keperluan sehari-hari, sulitnya alat transportasi, gaji yang terlambat. Nah, inilah yang disebabkan juga kekurangan guru. Kemudian yang keempat adalah keterbatasan ruang kelas. Yang kelima, kehadiran guru. Nah, kehadiran guru dapat menyebabkan seperti dia mendapatkan musibah, seperti contohnya musibah banjir, dapat menghambat kehadiran guru untuk melaksanakan tugasnya. Kemudian saya akan membahas tentang prinsip-prinsip yang mendasari pembelajaran kelas rangkap. Nah, yang pertama ada keserempakan kegiatan pembelajaran, dan yang kedua ada kadar waktu keaktifan akademik atau disingkat dengan WKA. Kemudian yang ketiga, ada kontak psikologis guru dan murid yang berkelanjutan. Yang keempat adalah pemanfaatan sumber secara efisien. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfaillah dari kelas M76. Di sini saya akan membahas tentang pelaksanaan PKR yang baik. Nah, yang pertama, kelas tampak hidup. Di dalam PKR, muridnya harus ceria, dan sebelum pembelajaran dimulai, guru harus sering memberikan motivasi kepada siswa agar siswa tersebut semangat dalam memulai pembelajaran. Nah, yang kedua, proses belajar berlangsung secara serentak di mana adanya perbedaan kelas atau tingkatan kelas dalam satu ruangan. Gangguan yang muncul tidak terlalu serius sebab ketika guru menerangkan, murid dari kelas lain berada di sudut ruang yang lain. Tidak ada pembosanan waktu karena guru tidak mondar-mandir pindah kelas. Nah, yang ketiga, guru memanfaatkan ruang kelas dengan menciptakan sudut sumber belajar. Sudut sumber belajar dapat memberi peluang bagi siswa-siswi dan tanpa pengawasan guru. Jadi di sini siswa bisa belajar sendiri untuk menemukan sendiri atau mencari masalahnya sendiri sehingga siswa tersebut dapat mencari solusinya sendiri ketika ada masalah. Nah, yang keempat itu murid aktif. Konsep CBSA ini sebenarnya nampak murid tidak sendiri belajar dengan individunya. Murid juga memanfaatkan untuk membantu temannya seperti belajar kelompok, tutor sebaya, dan tutor kakak atau membantu kelas bawahnya. Nah, yang selanjutnya adanya asas kooperatif kompetitif. Di sini murid bersemangat mengerjakan tugas karena guru memberikan pujian seperti
ketika guru menanyakan siapa yang sudah selesai, guru akan memajangkan hasil karya siswa tersebut dan memberikan nilai tambahan. Jadi siswa tersebut semangat mengerjakan tugas. Selanjutnya adanya perhatian khusus bagi murid yang lambat dan cepat untuk menangkap pembelajaran. Nah, bagi murid yang lambat menangkap pembelajaran, guru menjelaskan kembali materi-materi yang belum dipahami. Sedangkan bagi murid yang cepat menangkap dan memahami pembelajaran atau materi, guru memberikan gulungan kertas yang berisi soal-soal. Kemudian siswa tersebut menjawab pertanyaan dari soal-soal tersebut. Nah, yang selanjutnya, sumber belajar itu pada kelas PKR bukan saja berasal dari Depdikbud atau dinas. Guru PKR juga membuat membuat sumber belajar atau melengkapi sumber belajar berdasarkan dari lingkungan sekitarnya atau lingkungan sekolah. Seperti guru PKR membuat media pembelajaran. Nah, prinsip perlengkapan kelas ini tidak hanya dalam bentuk mengajar 2 tingkat kelas atau lebih dalam 1 ruang kelas atau lebih di dalam waktu yang bersamaan, tetapi kelas rangkap ini juga membentuk atau mengajarkan 2 bidang studi atau lebih dalam 1 wacana atau topik. Inilah yang disebut dengan pengajaran terpadu atau pembelajaran integrate. Halo, saya Atifatul Horida di sini akan membahas mengenai model pembelajaran kelas rangkap. Terdapat 3 model pembelajaran kelas rangkap, yaitu yang pertama adalah model pembelajaran kelas rangkap 221, yang kedua adalah model pembelajaran kelas rangkap 222, dan yang ketiga adalah model pembelajaran kelas rangkap 333. Nah, saya akan membahas satu persatu ketiga model pembelajaran kelas rangkap tersebut. Yang pertama adalah model pembelajaran kelas rangkap 221. Model pembelajaran kelas rangkap 221 merupakan model pembelajaran kelas rangkap yang menggunakan 2 kelas dengan 2 mata pelajaran berbeda dalam 1 ruangan. Terdapat kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kelas rangkap 221, yaitu kelebihannya adalah yang pertama, tidak membuang waktu terlalu banyak dalam proses pembelajaran karena terdapat 2 kelas dalam 1 ruangan yang diajar secara bersamaan. Yang kedua, guru mudah melakukan pemantauan langsung terhadap siswa. Dan yang ketiga adalah menghemat tenaga guru karena tidak berpindah-pindah tempat antara ruangan yang satu dengan ruangan yang lainnya. Sedangkan kelebihannya adalah yang pertama, tidak semua guru dapat mengelola kemampuan siswa dalam satu kelas yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sifat yang berbeda-beda, dan karakter yang berbeda-beda. Yang kedua, bertambahnya pekerjaan guru dalam administratif, pekerjaan akademik, pelayanan dan tanggung jawab karena menggunakan kelas rangkap. Yang kedua adalah model pembelajaran kelas rangkap 222. Model pembelajaran kelas rangkap 222 merupakan model pembelajaran kelas rangkap yang menggunakan 2 kelas dengan 2 mata pelajaran yang berbeda namun menggunakan 2 ruangan. Nah, terdapat kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kelas rangkap 222 ini, yaitu kelebihannya adalah yang pertama, setiap kelas dapat fokus dengan pembelajaran masing-masing karena tidak terganggu dengan aktivitas pembelajaran kelas lain. Yang kedua, terciptanya kemandirian belajar siswa. Sedangkan kekurangannya adalah yang pertama, terlalu banyak memakan waktu karena guru harus berpindah-pindah tempat antara ruangan yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah siswa akan merasa menjadi anak tiri jika guru tidak pandai menggunakan waktunya dengan sebaik mungkin ketika berpindah ruangan. Yang ketiga adalah jika tidak terdapat pintu penghubung antara ruangan yang satu dengan ruangan yang lainnya, maka guru harus melakukan kegiatan penutup secara terpisah. Dan yang keempat adalah bertambahnya pekerjaan administratif, pekerjaan akademik, pelayanan dan tanggung jawab guru terhadap siswa karena menggunakan pembelajaran secara rangkap. Yang ketiga adalah model pembelajaran kelas rangkap
3-3-3, di mana model pembelajaran kelas rangkap 3-3-3 ini merupakan model pembelajaran kelas rangkap yang menggunakan 3 kelas dengan 3 mata pelajaran yang berbeda, namun menggunakan 3 ruangan. Nah, terdapat kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kelas rangkap 3-3-3 ini, yaitu kelebihannya adalah yang pertama, setiap kelas dapat fokus dengan pembelajarannya masing-masing karena tidak terganggu dengan aktivitas pembelajaran kelas lain. Yang kedua, terciptanya kemandirian belajar siswa. Sedangkan kekurangannya adalah yang pertama, memakan lebih banyak waktu dibandingkan model pembelajaran kelas rangkap 2-2-2 karena di sini menggunakan 3 ruangan. Yang kedua adalah siswa merasa menjadi anak tiri jika guru tidak dapat menggunakan waktu dengan sebaik mungkin ketika berpindah ruangan. Yang ketiga adalah kegiatan penutup harus dilakukan 2 kali atau 2 kelas dan 1 kelas apabila terdapat pintu penghubung antar kelas. Jika tidak terdapat pintu penghubung antar kelas, maka kegiatan penutup harus dilaksanakan secara terpisah antar kelas. Yang keempat, bertambahnya pekerjaan administratif, pekerjaan akademik, pelayanan dan tanggung jawab guru terhadap siswa karena menggunakan pembelajaran secara rangkap. Perkenalkan, nama saya Nur Indasari. Saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip didaktik dan metodik. Nah, yang pertama yaitu didaktik. Didaktik adalah suatu istilah yang berasal dari bahasa Yunani, didasken, yang berarti saya mengajar, atau ilmu mengajar, atau ilmu yang mempelajari dan memberi syarat-syarat umum yang diperlukan untuk memberikan pelajaran dengan baik kepada murid atau orang lain. Nah, didaktik diartikan sebagai ilmu yang memberi uraian tentang kegiatan proses mengajar yang menimbulkan proses belajar. Dari sudut pandang ini, didaktik mengandung 2 macam kegiatan, yaitu kegiatan mengajar dan kegiatan belajar. Didaktik digunakan dalam pendidikan formal yang dilakukan di sekolah. Oleh karena itu, didaktik dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu didaktik umum dan didaktik khusus. Nah, yang pertama didaktik umum. Didaktik umum memberikan prinsip-prinsip umum yang berhubungan dengan penyajian bahan pelajaran agar anak dapat menguasai suatu pelajaran. Di antara prinsip-prinsip pengajaran tersebut yaitu minat, perhatian, motivasi, persepsi, lingkungan, individualitas, aktivitas, peragaan, korelasi, dan konsentrasi. Nah, sedangkan didaktik khusus yaitu membicarakan tentang cara mengajarkan mata pelajaran tertentu yang mempunyai ciri-ciri khas tertentu. Didaktik khusus juga disebut dengan metodik atau disebut juga metodologi pengajaran. Nah, metodik berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos, yang berarti suatu cara atau siasat penyampaian materi pelajaran tertentu terhadap siswa agar siswa dapat memahami, mengetahui, dan menguasai materi yang diajarkan. Nah, metodik dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu metodik umum dan metodik khusus. Yang pertama yaitu metodik umum. Nah, metodik umum membicarakan tentang cara-cara mengajarkan suatu jenis pelajaran secara garis besarnya saja. Dalam metodik umum tersebut juga dibicarakan beberapa aspek, antara lain yaitu rencana pelajaran, jalannya pelajaran, sikap dan gaya mengajar, bentuk pengajaran dan metode-metode mengajar, kemudian alat dan media yang dipakai dalam mengajar. Nah, yang kedua yaitu metodik khusus. Nah, metodik khusus membicarakan tentang pengetahuan yang membahas cara-cara mengajarkan suatu jenis materi pelajaran tertentu secara mendetail, artinya diuraikan sampai kepada bagian-bagian yang terkecil. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai prinsip-prinsip didaktik dan metodik. Untuk itu, pembahasan mengenai pengelolaan kelas dan siswa serta disiplin kelas akan dibahas oleh rekan saya.
Perkenalkan, nama saya Dewi Aryani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan kelas, pengelolaan murid, dan disiplin kelas. Pengelolaan kelas dalam arti fisik meliputi 3 unsur, yaitu penataan ruang kelas, pengaturan denah, dan pengaturan pajangan. Penataan ruang kelas sangat penting karena iklim pembelajaran dapat dipengaruhi oleh keadaan fisik ruang. Penataan ruang kelas diciptakan secara kondusif agar murid merasa betah saat belajar di dalam kelas. Di samping itu, ruang kelas yang tertata baik dapat menciptakan semangat belajar bagi murid. Adapun inti dari pengelolaan kelas terletak pada yang pertama, kemampuan guru menata denah ruang kelas, antara lain yang berhubungan dengan meja, papan tulis, sumber belajar, tempat penyimpanan bahan dan alat, dan pajangan kelas. Yang kedua, memanfaatkan hasil karya murid untuk dipajangkan, dan ini akan meningkatkan karsa dan karya murid. Yang kedua adalah pengelolaan murid. Belajar mandiri adalah suatu kondisi di mana seseorang mengambil inisiatif dengan atau tanpa bantuan orang lain, baik dalam mendiagnosis kebutuhan belajar, menemukan sumber belajar, memilih dan melaksanakan strategi yang cocok, serta mengevaluasi hasil belajarnya sendiri. Belajar mandiri adalah belajar yang sepenuhnya atau sebagian besar berada di bawah kendali murid itu sendiri. Untuk menunjang belajar mandiri, perlu adanya suatu iklim yang mendorong murid dan guru memanfaatkan sumber belajar. Iklim tersebut adalah menyediakan sumber belajar, menciptakan lingkungan belajar, dan membentuk kelompok belajar. Apabila iklim itu sudah terbentuk, maka tugas guru adalah memanfaatkan secara maksimal iklim tersebut bagi kepentingan murid. Adapun iklim yang dimaksud adalah seperti menyediakan sumber belajar, misalnya herbarium, insektarium, koleksi biji-bijian, barang bekas, uang bekas, dan sebagainya. Yang kedua, menyediakan dan membuat sumber dan alat pelajaran, misalnya membuat kebun sekolah, kolam sekolah, peternakan sekolah, dan membuat alat peraga. Kemudian yang ketiga, membuat kelompok belajar murid yang bertujuan untuk mengaktifkan murid dalam belajar melalui kerjasama dalam kelompok. Kemudian yang keempat, memanfaatkan tutor dalam pembelajaran. Nah, yang ketiga adalah disiplin kelas. Agar kegiatan pembelajaran dalam kelas berjalan efektif dan efisien, perlu diciptakan berbagai kegiatan yang dapat mengisi kekosongan belajar. Misalnya, sebelum pelajaran dimulai atau ketika kegiatan sedang berlangsung, akan tetapi ada murid yang sudah menyelesaikan pekerjaannya, atau pada saat sebelum kegiatan berakhir. Kemudian aturan rutin kelas atau ARK dan kegiatan sikap atau KS merupakan kegiatan yang dapat diciptakan seorang guru PKR untuk mengatasi kesulitan seperti di atas dan mendisiplinkan belajar murid. ARK adalah aturan-aturan dan prosedur yang dirumuskan oleh guru serta dimengerti oleh murid yang mengatur kegiatan dan perilaku sehari-hari. Sedangkan kegiatan sikap atau KS adalah kegiatan yang diciptakan guru yang dapat diberikan apabila ada murid yang sudah selesai mengerjakan pekerjaannya lebih cepat dari yang diperkirakan atau pada waktu luang saat kegiatan sedang berlangsung. Dalam kelas PKR, pembelajaran dapat dilaksanakan melalui 3 jenis, yaitu klasikal, kelompok, dan individual. Demikianlah pemaparan materi tentang pembelajaran kelas rangkap. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.